Biologi adalah ilmu kehidupan. Seiring waktu, kehidupan akan terus tumbuh dan berkembang. Bagaimanakah makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang? Pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai di dalam kandungan ibu hingga lahir melihat dunia. Kemudian belajar untuk berjalan, makan, minum, tumbuh menjadi remaja, hingga dewasa, dan manula. Apakah kalian tahu alasan makhluk hidup tumbuh dan berkembang? Faktor apa sajakah yang memengaruhinya? Pada bab ini akan dibahas biologi sebagai sains, kerja ilmiah, objek, dan ragam permasalahan biologi. Gangguan pada sistem peredaran darah dapat berakibat fatal bagi penderita, tak terkecuali penyakit hipertensi atau biasa dikenal dengan nama tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah berada di atas 140/90 mm merkuri. Nilai tekanan darah ini dapat diukur dengan sfigmomanometer. Seharusnya, tekanan darah orang dewasa normal adalah 120/80 mm merkuri, di mana 120 merujuk ke tekanan sistolik dan 80 merujuk ke tekanan diastolik. Sistolik adalah keadaan di mana jantung berdenyut dan arteri mengalirkan darah, sedangkan diastolik adalah keadaan di mana jantung sedang rileks dan arteri dalam keadaan mengerut. Salah satu yang menyebabkan tekanan darah tinggi adalah adanya plak di arteri. Plak berasal dari kolesterol yang menumpuk di bawah lapisan endotel ketika endotel terluka. Plak tersebut mengakibatkan diameter arteri menjadi lebih kecil. Hal ini menyebabkan darah mengalir lebih deras atau memiliki tekanan yang tinggi. Lalu apa bahayanya memiliki tekanan darah tinggi? Darah yang memiliki tekanan tinggi dapat merusak dan melemahkan dinding pembuluh kapiler yang merupakan akhir dari perjalanan pembuluh arteri. Setelah itu, pembuluh kapiler akan mengembung dan pecah. Hal tersebut dapat menyebabkan sel-sel sekitar tidak mendapatkan oksigen dari arteri, sehingga sel-sel akan mati. Darah yang berada di luar pembuluh juga dapat mengiritasi jaringan sekitar dan menyebabkan peradangan. Bayangkan jika hal tersebut terjadi pada otak, jantung, ataupun organ lain, apa yang akan terjadi? Limfa memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengembalikan cairan ke jantung, mengembalikan hormon dan lipid ke pembuluh darah, dan mencegah infeksi menyebar. Cairan di dalam sistem peredaran getah bening atau limfa ini tidak hanya mengandung air, hormon, atau lipid saja. Jika terjadi infeksi, cairan ini juga membawa antigen yang berasal dari infeksi tersebut. Antigen akan melewati sistem peredaran limfa dan masuk ke dalam kelenjar limfa. Selain bagian dari sistem peredaran getah bening, kelenjar limfa juga bagian dari sistem pertahanan tubuh atau imun. Ketika antigen ini mencapai kelenjar limfa, kelenjar ini akan membentuk pasukan sel darah putih, yaitu T-sel. Pembentukan pasukan sel darah putih inilah yang menyebabkan kelenjar limfa membengkak. Selanjutnya, sel darah putih akan mengenali antigen tersebut dan menuju ke bagian tubuh yang terinfeksi. Kepergian pasukan sel darah putih ini akan menyebabkan kelenjar limfa yang bengkak kembali ke ukuran yang normal. Salah satu mekanisme ekskresi yang sering dibahas adalah mengenai pembentukan urin. Urin dibentuk di ginjal, tepatnya bagian korteks dan medula yang di dalamnya terdapat nefron, unit terkecil penyusun ginjal. Darah di pembuluh darah akan mengalir ke kapiler glomerulus dan mengalami proses filtrasi. Di sini darah akan disaring.
Air dan zat terlarut yang kecil seperti urea, NaCl, dan HCO3- akan masuk ke dalam glomerulus. Sementara itu, molekul besar seperti sel darah dan protein akan tertahan, lalu keluar dari ginjal melalui pembuluh vena menjadi darah yang bersih. Hasil penyaringan setelah melewati glomerulus disebut urin primer. Urin primer selanjutnya akan menuju tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi dan sekresi. NaCl, HCO3-, air, serta glukosa dan asam amino pada urin primer akan direabsorpsi ke dalam tubuh. Sementara itu, ion H+ dan sisa metabolisme obat disekresikan ke dalam tubulus ini. Setelah itu, urin primer akan melewati lengkung Henle. Di lengkung Henle menurun, air pada urin primer akan kembali diserap. Dan pada lengkung Henle naik, penyerapan NaCl kembali dilakukan. Hasil reabsorpsi dari tubulus contortus proximal dan lengkung Henle disebut urin sekunder. Urin sekunder selanjutnya akan melewati tubulus contortus distal. Di sini, ion bikarbonat dan juga NaCl diserap kembali ke dalam tubuh. Sementara itu, ion K+, ion H+, dan sisa-sisa obat disekresikan ke urin sekunder. Hasil dari reabsorpsi dan sekresi di tubulus ini disebut urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin ini akan mengalir ke ductus collectivus yang selama perjalanannya masih terdapat proses reabsorpsi dan sekresi. Dari ductus collectivus akan mengalir ke pelvis renalis, ureter, dan ditampung di kandung kemih sampai akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Lingkungan hidup menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, berbagai aktivitas manusia telah menyebabkan pencemaran. Akibat limbah yang dihasilkan tidak dapat dikelola dengan baik. Apakah kalian dapat menyebutkan pencemaran apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Tanpa kalian sadari, lingkungan hidup yang tercemar sangat merugikan manusia. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan? Pada bab ini, kalian akan membahas pencemaran, jenis pencemaran, dan penyebab pencemaran, serta bagaimana cara menjaga lingkungan dan mengelola berbagai jenis limbah. Manusia merupakan makhluk homotermal, yaitu makhluk yang menjaga suhu tubuhnya tetap konstan walaupun suhu lingkungan berubah-ubah. Hal tersebut dapat terjadi karena manusia memiliki hipotalamus, bagian otak yang salah satu fungsinya adalah sebagai termostat tubuh. Hipotalamus akan menjaga suhu tubuh tetap pada 36-37 derajat Celcius dengan cara mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh untuk mempertahankan suhu tersebut dengan berbagai cara, ketika suhu lingkungan menjadi panas maupun dingin. Salah satu contoh indera manusia yang menerima sinyal tersebut adalah kulit. Ketika dalam lingkungan yang panas, suhu tubuh dapat menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan hipotalamus mengirimkan sinyal ke kulit untuk menurunkan suhu tubuh. Di kulit, pembuluh darah akan melebar sehingga memudahkan proses pembuangan air dan sisa metabolisme. Sementara itu, kelenjar keringat juga akan aktif dan mengekskresikan keringat ke permukaan kulit. Pembuangan air dan keringat ini akan melepaskan panas tubuh sehingga suhu tubuh menurun. Sebaliknya, ketika lingkungan yang dingin, hipotalamus akan mengirimkan sinyal ke kulit untuk membuat pembuluh darah berkontriksi sehingga pembuangan air tidak akan terjadi dan menonaktifkan kelenjar keringat. Selain itu, sinyal tersebut juga menyuruh tubuh untuk melakukan metabolisme dan pembakaran sumber makanan, sehingga panas tubuh akan dihasilkan dan meningkatkan suhu tubuh. Jamur merupakan dekomposer. Jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri. Apakah kalian tahu cara jamur mendapatkan makanannya?
Jamur memecah zat organik dari tempat hidupnya menjadi zat yang lebih sederhana. Jamur memiliki banyak istilah. Apakah kalian tahu apa sajakah itu? Dapatkah kalian membedakan antara cendawan, kapang, dan ragi? Beberapa jamur tersebut dapat menyebabkan penyakit. Dapatkah kalian sebutkan penyakit yang disebabkan jamur? Jamur juga dapat menyebabkan makanan menjadi basi. Akan tetapi, beberapa jamur digunakan sebagai bahan pangan. Apakah kalian tahu apa saja itu? Pada bab ini, kalian akan membahas cara hidup, reproduksi, klasifikasi, dan peranan jamur. Biologi mempelajari kehidupan pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kecil, yaitu atom. Atom kemudian bergabung membentuk molekul. Contohnya, molekul air yang merupakan atom oksigen yang berikatan dengan dua atom hidrogen. Molekul kemudian membentuk organel sel yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya, mitokondria yang berfungsi untuk mengubah energi makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Tingkat berikutnya yaitu sel. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu. Tingkat organisasi kehidupan ini hanya terjadi pada organisme multiseluler. Kumpulan jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu akan membentuk sebuah organ. Kumpulan beberapa organ tersebut kemudian membentuk suatu sistem organ yang melakukan fungsi tertentu. Gerakan yang dilakukan makhluk hidup merupakan gabungan kerjasama antara otot, tulang, dan persendian yang membentuk sistem gerak. Perkumpulan sel, jaringan, organ, dan sistem organ akan membentuk makhluk hidup tunggal yang disebut individu. Tingkat berikutnya yaitu populasi yang merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu akan membentuk komunitas. Ekosistem adalah tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya yang saling memengaruhi atau terjadi hubungan interaksi di antara keduanya. Bioma meliputi daerah yang sangat luas dan memiliki ciri organisme dan vegetasi tertentu yang dominan, seperti bioma tundra dan taiga. Tingkat organisasi kehidupan yang paling besar yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan.